tanggapan ulang tentang gugat avanturir atas ketidaksesuaian ya materi gugatan yang disampaikan oleh Indah Wayu Widiawati di Pengadilan Agama Pati pada kronologi tahun 2016. Kronologi atau pledoi yang kami sampaikan, pembelaan kami sampaikan secara terbuka bahwa semenjak saudara yang dimaksud pada awal sudah direncanakan adanya serangkaian kejadian perkara di mana ada percekcokan kecil yang dianggap itu sudah terjadi sejak 2003 itu menurut pendapat sepihak saudara IWW, di mana IWW sudah merencanakan pemicu itu dengan berpendapat secara sepihak dan menganggap bahwa saudara SHD tidak memenuhi kebutuhannya ya. Terus yang kedua adalah bahwa atas dasar tersebut IW melakukan serangkaian langkah yang dipandangnya penting untuk melakukan alibi atas penyelamatan dirinya dengan merencanakan pengadilan sendiri atau pengambilan alih aset dengan cara akuisisi atau dengan cara mengalihkan hak talon, surat, saham, obligasi termasuk aset saudara SHD di dalam proses kontentius. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungannya sendiri yang diduga sudah diproses secara matang dengan para pihak dengan cara merongrong keluarganya sendiri untuk mendapatkan talangan utang. Misalkan untuk beberapa tahun ke depan gajian saudara Solikul Hadi diambilkan diambilkan utang di beberapa bank, terus barang-barang berharga milik keluarga digadaikan semua, dan hal itu dilakukan untuk memuaskan dirinya dan sosialita. Yang ketiga adalah bahwa tidak benar saudara Solikul Hadi melakukan KDRT atau kekerasan sebagaimana disebutkan sampai berakibat fatal sebagaimana disebutkan di dalam posita gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan di pengadilan. Yang keempat bahwa memang jauh hari diketahui bahwa WW ini melakukan barter kasus atau borek atau rangkaian tipu daya, tipu muslihat atau membuat opini, persepsi untuk menghinakan secara terbuka suaminya sendiri ke publik dengan membuka aib di forum terkait kejadian versus itu di dalam kamar. Namun hal itu ditanggapi dingin dan klien menunggu. Yang kelima bahwa tidak benar tergugat menyebut gugatan balik itu tidak dilakukan atau menyatakan bahwa saudara SH tidak bekerja sejak 2008. Perlu diketahui bahwa saudara SH masih bekerja sampai 2013. Jadi itu adalah alasan bohong, sebab agenda kerjanya 2008 itu adalah agenda politik atau pekerjaan politik besar dalam rangka untuk mengusung saudara IWW sendiri untuk mencalonkan diri di Dewan DPP bersama dengan Pak Slamet Warsito dari Dapil 3 PDP dari Dapil 3. Selain itu pada 2008 penggugat mengambil alih konsentrasi S2 jurusan Kutub Asita, Kutub Tahqiq Filsafat Islam, konsentrasi ulama Islam sehingga studi di UIN Sunan Kalijogo mengikuti ujian. Yang keenam bahwa saat menempuh S1 pada 2001 sampai 2003 saudari IWW pulang ke rumahnya selama 3 tahun itu dan tidak berada di Pati. Lalu mulai per Januari 2014 klien ini disibukkan menghadapi gugatan cerai berperkara pidana atau verjaring yang dilakukan IWW dan kroni-kroninya dengan modus melakukan pemerasan terselubung dengan teror, intimidasi, persekusi di mana tergugat IWW mengancam cerai, meminta dibelikan rumah, mobil dan
benda berharga, namun karena beberapa hal tak bisa terpenuhi maka tuntutan cerai itu dijatuhkan dengan alasan yang bersangkutan menderita gangguan. Yang ketujuh, bahwa sebelum perceraian diajukan saudara IWW ini sudah telapor di kepolisian terkait dengan penipuan, manipulasi, penculikan, di mana yang berwajib ini terkait dugaan kerawanan perselingkuhan, masih pencurian, penggelapan, pembegalan, dan rekayasa kasus yang dilakukan oleh IWW ini bersama dengan laki-laki lain yang diduga kekasih gelapnya, yang di dalam rangka penyelidikan masih berlangsung sehingga sampai dengan sekarang kasus ini sulit untuk dipecahkan. Selanjutnya, bahwa IWW tidak pernah mempertanggungjawabkan atas alas hak dan hak lainnya, baik tunjangan gaji suami maupun hak lainnya, kemahalan dan gugat cerainya tanpa ada kehadiran yang digugat, maka bahan pertimbangan ini harus adil. Bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumah Desa Karangkonang ini telah merugikan banyak pihak dan melakukan hal itu tanpa koordinasi maupun mediasi, di mana klien merasa hak-hak substitusinya diabaikan, baik itu uang jaminan kesehatan, asgas, biaya kemahalan, dan biaya makan, dan lain sebagainya, sebagaimana dijanjikan selama 10 tahun berjalan, dan Dinas Pendidikan terkesan mengabaikan atau abai atau menunda hak kewajiban itu. Bahwa saudara klien telah dirugikan secara moral maupun material selama itu, yang perlu diperhitungkan secara perdata atau pidana. Yang 11, bahwa sangat tidak patut seorang PNS tidak memberi pembagian atau memberi sikap keteladanan yang baik kepada keluarga, kepada masyarakat, bahwa dengan melarikan diri dan menghindar dari komunikasi dan penyelesaian kasus ini akan menjadi perkara baru sanksi di kepolisian. Demikian hal ini kami sampaikan sebagai pedoman selanjutnya. Harapan kami dengan polisi presisi dan restorasi mengikat tentang IWW ini, kami menuntut adanya reformasi hukum, adanya restorasi menurut keterangan masyarakat, bahwa apa yang kami sampaikan selama ini adalah nyata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semuanya itu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, dan apa yang kami sampaikan. Apakah Dinas Pendidikan Tambak Romo ini dapat melanjutkan kasus ini atau tidak, kita menunggu penyelesaian itu dan kerjasamanya para pihak untuk tidak menghindar dari penyelesaian kasus ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan atas kerjasamanya melalui Dinas Pendidikan Pati kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.